Jadi akhirnya para tetangga tahu kalau suami kamu tuh udah punya istri kedua. Iya Mbak, mereka tahu Mbak. Tapi mereka tuh bisa tahu dari mana Mbak? Mungkin dari kebersamaan suamiku dengan perempuan itu Mbak. Kamu tuh harus ingat ya pesan dari dokter. Supaya kamu dan bayi yang ada di perut kamu itu dalam kondisi yang sehat terus. Iya sayang, makasih ya udah antar aku periksa kandungan ini. Udah tahu belum soal suaminya Bu Rasti? Dia nikah lagi. Masa sih? Iya, bener Bu. Tadi saya nggak sengaja denger istri mudanya hamil lagi. Ah, sepupunya kali. Kata Resti itu sepupunya. Kan saya dengar sendiri pas ngambil pesanan kue. Masa sepupunya ngomong itu anak kita? Itu kan artinya anak perempuan itu anak suaminya Rasti. Kok mau-maunya sih Bu Rasti tinggal serumah sama madunya? Gak tahu. Apa nggak makan nasi terus tuh tiap Iya hari? tuh. Ih, iya ya, mah nggak mau. Amit ya. Ah, nggak mungkin kali ah. Rasti, mau kemana sore-sore? Rajin banget udah beli bahan makanan. Pasti banyak pesanan ya. Alhamdulillah Bu. Ya jelas harus rajin. Di rumah kan nambah 1 orang lagi. Beneran, suami kamu sudah nikah? Ibu kok ngomongnya gitu? Ini Bu Retno yang cerita. Katanya denger omongan suami kamu sama istri barunya. Kok mau-maunya sih Bu Rasti di madu? Kok kamu nanya kayak gitu? Rasti kan emang gak punya momongan. Udah nikah lama kan? Ini bukan urusan bisa atau enggaknya. Tapi demi suaminya, biar bisa punya anak. Iya kan Bu? Maaf ya ibu-ibu, saya duluan. Soalnya masih banyak pesanan. Oh iya. Permisi. Iya. Saya malu banget Mbak. Malu setengah mati Mbak. Luka di hati saya aja setelah diselingkuhi dan dimadu suami saya belum sembuh Mbak. Ini ditambahin lagi sama gunjingan para tetangga. Mau taruh di mana muka saya ini Mbak? Mbak, aku gak kebayang Mbak, berat sekali yang harus kamu lalui. Banget Mbak. Tapi maaf ya Mbak, kalau boleh saya tahu, sikap kamu sendiri dengan istri kedua suami kamu tuh seperti apa? Astagfirullahaladzim. Aku enak banget ya tinggal di sini. Aku udah kayak ratu. Aku nggak perlu bikin bayar listrik. Makanan semua ada. Bagus ya? Mbak, udah saya biarin kamu tinggal di rumah saya. Kamu malah ngelunjak. Kamu ini bukan ratu di rumah ini. Saya ratunya di rumah ini. Tapi Mbak, aku nggak ada maksud untuk ngomong kayak gitu kok Mbak. Kamu itu harusnya sadar diri. Kamu ini tinggal di rumah siapa? Dengar ya, kalau kamu tetap mau tinggal di rumah ini, kamu harus ikutin peraturan dari rumah ini. Kamu harus bantuin beres-beres lagi saya kerja. Tapi Mbak, aku ini kan lagi hamil muda. Terus aku tuh bawaannya selalu capek dan males. Gak usah alasan. Pilihannya cuma 2. Kamu bantu saya beres-beres rumah ini dan kamu boleh tinggal di sini. Atau kamu nolak dan kamu boleh silakan pergi. Pintu saya sudah terbuka dan kamu bisa langsung pergi. Sini kamu. Sini. Nih. Cepetan kamu beres-beres. Bener-bener ya. Emang dia siapa? Suruh aku kerja. Aduh, aku kan hasil apa lagi sih? Ada-ada aja. Loh, Vina? Kamu ngerjain semua pekerjaan ini sendirian? Mas Ardi, aku tuh dari tadi ngerjain semua pekerjaan rumah. Dari mulai ngepel, terus nyapu. Mas Ardi tahu kan aku tuh lagi hamil muda. Aku tuh udah kayak pembantu tahu Mas. Udah suruh-suruh. Masa sih?
Rasti begitu? Masa aku bohong sih, Mas? Pokoknya aku mau pakai ART. Mas harus bilang sama istri tua Mas, kalau dia nggak mau pakai ART, aku bakal gugurin kandungan aku. Enggak. Nanti aku bilang sama dia ya. Rasti, aku mau ngomong sama kamu. Kenapa kamu suruh Vina ngerjain semua pekerjaan rumah itu sendiri, ha? Kamu harus ngertiin dong keadaan dia. Dia kan lagi hamil muda. Kalau kamu butuh seseorang untuk membantu kamu kan bisa sewa ART. Enggak, aku nggak mau. Kalau dia mau tinggal di sini, dia harus ikutin kemauan aku. Rasti, tolonglah. Ngertiin keadaan dia. Lagian kalau ada ART pun, kamu bikin kue aja kan bisa dibantu sama dia. Ya udah, kalau dia nggak mau bantu-bantu buat beres-beres rumah, nggak usah tinggal di sini. Udah deh, terserah kamu aja. Loh, kok Mas Ardi malah ngalah sih sama Mbak Rasti? Bukannya belain aku, keselin deh. Cepetan sapu, ngapain diem kayak gitu? Iya, Mbak. Bagus, Mbak, bagus. Kamu bisa tegas dengan mereka. Dan untungnya juga suami kamu mau yang menuruti kamu. Tapi Mbak, itu tidak bertahan lama Mbak. Setelah itu suamiku berubah Mbak. Aduh, Mbak. Berubah kayak gimana suami kamu? Dia berbicara ketus sama saya Mbak. Kenapa, Mbak? Apa karena kamu menolak permintaan dia? Bukan Mbak, bukan karena saya menolak permintaan dia. Tapi karena perempuan itu. Dia memang duri dalam pernikahan kami Mbak. Mbak, boleh aku bantuin Mbak? Nggak perlu. Mbak ngapain sih capek-capek bikin kue kayak gini? Mbak ngapain berjualan kue juga? Bukannya Mas Ardi itu udah ada pekerjaan ya Mbak? Karena aku bukan perempuan yang suka ongkang-ongkang kaki di rumah kayak kamu. Maksud Mbak penghasilan Mas Ardi itu kurang ya? Iya. Jangan-jangan penghasilan dari kue ini lebih besar daripada gajinya Mas Ardi. Dan Mbak lah yang membayar listrik dan semua kebutuhan rumah di sini. Iya, emang aku yang penuhi kebutuhan di rumah ini. Itulah gunanya jadi perempuan mandiri, gak bergantung sama suami. Apa maksud kamu ngomong kayak gitu sama Vina, ha? Kamu mau ngejatoin aku di depan Vina. Dan kamu mau nunjukin kalau penghasilan kamu tuh lebih besar daripada aku. Bahkan penghasilanku seujung kuku kamu pun gak ada ngaruhnya. Gitu maksudnya? Mas, aku nggak ngomong kayak gitu, Mas. Memang kata-katamu itu bukan persis kayak gitu. Tapi aku tahu banget apa maksud dan tujuan dari kata-katamu itu. Sudah jelas kan? Kalau maksud kamu itu meremehkan aku di sini. Nggak sekalian aja. Kamu pergi ke tetangga atau ke depan kompleks sekaligus ngasih tahu ke semua orang bahwa aku ini suami yang nggak bertanggung jawab dan penghasilannya lebih kecil daripada kamu. Hah? Ya mungkin aku sekalian ngepel, nyapu, atau masak buat kamu gitu biar aku lebih terhina lagi di mata kamu. Mas, tolong kamu jangan nuduh aku kayak gitu, Mas. Aku nggak ada sedikit pun buat nggak menghargai kamu, Mas. Kamu kenapa sih jadi sensi kayak gini? Tapi aku ngerasa kamu itu sudah tidak menghargai aku sebagai suami. Paham? Maafin aku ya Mbak. Gara-gara kayak gini Mas Ardi jadi dengerin percakapan kita. Syukurin. Emang enak aku bentrokin kamu sama Mas Ardi. Perempuan itu ingin memperkeruh hubungan kamu dengan suami kamu, Mbak.
Dia ingin agar kalian berdua tuh jadi saling menyalahkan. Awalnya saya nggak berpikiran seperti itu, Mbak. Tapi lama-kelamaan saya sadar, ternyata Mas Ardi tuh marah-marah. Mungkin juga karena penghasilan saya yang lebih besar dari Mas Ardi, Mbak. Jadi apapun yang saya lakuin itu serba salah menurut dia, Mbak. Mbak, menurut kamu, apa tujuan istri kedua suami kamu melakukan ini semua? Pastinya dia ingin menguasai Mas Ardi sepenuhnya, Mbak. Saya yakin itu. Tapi apa yang bikin kamu yakin itu, Mbak? Karena di siang hari itu saya mendengar semuanya sendiri, Mbak. Setelah itu semuanya menjadi jelas. Ternyata Mbak Resti itu gak menghargai kamu, Mas. Mentang-mentang duit dia lebih banyak daripada kamu. Padahal kan kamu ini suaminya dia. Lama-lama melunjak juga dia ya. Gampang banget bikin Mas Ardi tuh marah. Belum apa-apa juga udah meledak-meledak. Dasar cowok. Udah egois kayak gitu tuh. Bagus juga ya niat kamu. Ternyata kamu licik ya. Kamu nusuk aku dari belakang. Padahal aku udah baik banget loh sama kamu. Aku bolehin kamu tinggal di sini. Tapi ini balasan kamu sama aku. Ini tuh rumah Mas Ardi. Dan aku tuh istrinya Mas Ardi, Mbak. Dan aku tuh lagi hamil. Hamil anaknya Mas Ardi. Kamu pikir ini rumahnya Mas Ardi? Rumah ini warisan dari almarhumah ibu aku. Jadi Mas Ardi gak ada andil apa-apa soal rumah ini. Sekarang kamu keluar dari rumah. Lepasin, Mbak. Keluar kamu. Kamu lebih pantas tinggal di jalanan. Yang berhak mengusir aku di sini tuh hanya Mas Ardi. Kamu tuh nggak ada hak, Mbak. Rasti! Kamu apa-apaan, ha? Kenapa kamu kasar sama Vina? Ini mesti jahat banget. Masa dia dorong-dorong aku ini kan lagi hamil. Gimana kalau nanti aku keguguran? Kamu gak akan keguguran karena aku dorong. Kamu udah janji kan? Vina bakalan tinggal di rumah kita sampai dia ngelahirin. Gak, aku berubah pikiran, Mas. Rasti, Vina juga istri aku. Dia butuh tempat yang nyaman sampai dia ngelahirin nanti. Cari tempat lain, jangan di rumah aku. Aku bisa lebih kasar. Kalau istri kamu ini pasti di rumah aku. Itu hari terakhir saya tinggal bersama suami saya, Mbak. Setelah itu, dia memilih pergi bersama istri barunya, Mbak.